What's up teman gue, kembali lagi bersama gue BJ dari Gadget Whisperer. Kali ini kita kedatangan produk baru lagi dari DJI. Ini adalah DJI Air 3. Ya, ini adalah yang combo dan kita bisa lihat di sini yang pakai RC2. Ya, kita akan unboxing dan kita akan setup untuk pertama kalinya. Kita saksikan setelah yang satu ini. Oke, kita lihat dulu ya sebelum buka boxnya, kita lihat apakah ada keterangan-keterangan yang menarik. Oke, di sini cuma dikasih tahu doang isinya apa aja ya. Yang jelas ada drone, ada baterai 3, ada remote yang baru, ada juga charging hub, kabel doang ya. Saya nggak tahu sih di dalamnya ada charger atau enggak. Tanpa berlama-lama kita buka aja ya. The moment of truth. Wih, jangan kaget ya. Ternyata dalamnya sama kayak Mavic 3, jangan-jangan dapat Mavic 3, enggak ya? Basically persis sama kayak Mavic 3 klasik punya atau yang kemarin tuh Mavic 3 Pro ya. Kita buka aja ya. Ada apa aja di dalamnya? Oke, di sini dulu ya, yang kecil-kecil dulu. Di sini yang jelas ada cables. Ini adalah C2C documentation. Oke, wih, propellernya. Ya kalau ada yang nanya propellernya apakah sama dengan yang sebelumnya, saya nggak tahu. Harusnya beda karena motornya juga harusnya beda. Kita lihat di sini. Wih, gile ya. Gede loh, baterainya besar, nggak nyangka bisa sebesar ini. Saya pikir lebih kecil, ini besar sih. Rasanya kayak baterai punyanya Mavic 3. Bentuknya juga mirip tapi nggak sama ya. Sini ada pembuangan panasnya di daerah sini, mirip kayak zaman Phantom dulu. Ya tentunya baterainya masih mati, jadi all batteries biasanya kalau sebelum dikirim itu selalu dalam mode hibernate. Charging hubnya di sini punya Type-C juga untuk input dan juga output. Saya didapatkan info juga kalau ada yang namanya power management system ya. Dia mindahin tenaganya dari yang baterai yang rendah ke baterai yang panjang. Contoh, ini disclaimer. Kalau misal kita punya 3 baterai, misalnya ini 20%, ini 30%, yang ini 50%, kalau kita masukin tiga-tiganya, kita pencet tombol yang ini, maka yang dari baterai yang di bawah 50% itu akan pindah ke yang 50%. Artinya, kita jadi akan pakai yang baterai yang paling tinggi nanti. Mungkin pindahan total bisa jadi 80%. Akan nggak guna kan kalau kita punya 10 misalnya, ini 20, yang ini misalnya 50. Jadi itu fitur barunya. Oke, ini remote-nya RC2. RC2 itu penerusnya RC yang mana bentuknya masih sama, tapi color-nya beda ya. Jadi kalau kita lihat di sini, remote-nya itu mirip sama yang RC. Bedanya adalah di warna, sama ada antenanya. Akhirnya, remote RC-nya ada antena yang di luar. Jadi kita bisa adjust seperti ini, seperti biasa ya. Ini juga masih 5,5 inch. Di bagian bawah agak sedikit berbeda di sini. Ya, bagian sini ada C1, C2 sama. Ngeluarin uap panas ada di bawah. Di sini Type-C-nya hanya satu. Kalau yang lama kan ada 2 ya. Ada yang sebelah sini ada tulisan host, ini nggak ada. Ada micro SD-nya juga, cuman jangan khawatir, saya juga di info, ini sudah ada internalnya 32 GB. Ada apa lagi? Selain drone, kayaknya sudah tidak ada apa-apa lagi. Benar saja tidak ada chargernya. Oke, kita buka ya. Ini yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya. Wujudnya seperti apa sih? Ya, apakah mirip sama yang R2S? Nah, ini masih di cover ya, pakai cover. Sini ada tulisan 81 desibel, tingkat kebisingannya 81. Kalau nggak salah Mavic 3 Pro itu 82 atau 83 ya. Jadi ini tingkat kebisingannya lebih rendah. Sebelum saya buka kameranya, lihat dulu di bawah. Di bawah ini vision sensing-nya ada 2, lebih besar daripada yang lama. Yang jelas ada auxiliary lamp di sini untuk lampu bantuan dan juga ada infrared atau TOF-nya di sini. Kabel Type-C dan juga micro SD ya. Micro SD-nya masuk ke sini. Ya, di bagian atas bentuknya seperti ini. Lengannya lebih ramping ya, ini mirip banget sama Mavic 3, cuman bedanya dia lebih kecil aja. Sudah menggunakan fish eye lens untuk obstacle sensing-nya. Jadi arah ke belakang ini udah kayak setengah lingkaran sendiri. Dan di depan tentunya ada juga, gimana bukanya nih. Pelan-pelan. Nah, ganteng ya. Obstacle sensing-nya yang pakai fish eye lens. Ini basically omnidirectional vision sensing. Ini ada karetnya, kita buka pelan-pelan ya. Remove before use, ya tentu saja teman-teman kalau mau pakai harus dibuka dulu supaya gimbalnya bisa kebuka. Dia pakai dual kamera system. Di atas ada tulisan E70 itu artinya equivalent to 70 mm. Artinya yang atas itu 70 mm, yang bawah itu 24. Percaya yang bawah 1.7,
yang atas 2.8. Kalau ukuran sensornya basically sama. Mereka menyebutnya dual primary camera, jadi nggak ada secondary camera. Beda sama Mavic 3 Pro yang mana punya kamera utama yang micro four thirds, sisanya ukurannya berbeda. Bisa disimpulkan juga, yang 70 mm-nya ini sama persis kualitasnya dengan 3X-nya si Mavic 3 Pro. Jadi drone medium sudah menggunakan dual camera system. Sebelum saya aktivasi tentunya kita cas dulu. Nah cuman kebiasaan dari saya adalah kalau mau ngecas selalu satu-satu dulu. Supaya ngecasnya pastiin kalau baterainya itu jalan. Oke, saya ambil dulu chargernya. Dan seperti biasa, saya selalu pakai IT. Harusnya sih pakai yang 100 watt. Kenapa? Karena dia sudah support 100 watt. Ini 65 watt. 65 watt itu butuh waktu 80 menit untuk satu baterai sampai full dari nol. Kalau pakai 100 watt itu bisa 60 menit aja untuk satu baterai. Sekarang kita cas dulu ya. Jadi ini basically bisa dicas langsung di bodinya karena sekarang sudah trennya seperti itu. Oke, kita colok di sini dan kita tunggu ini sedang ngecas ya. Biasanya kedipnya itu cepet kayak gini, kalau fast charging itu cepet. Jadi usahain minimum 65 watt ya. Untuk yang ini kita bisa pakai IT juga. Kebetulan bawa chargernya cuma satu. Jadi kita bisa cas juga seperti ini dan dia akan charging. Jadi kita tinggalin kira-kira 30 menit, kita akan kembali lagi dengan baterai yang lebih cukup untuk aktivasi dan update firmware. Kalau teman-teman belinya yang combo, kita coba ya caranya. Ini satu, pembukanya nih pencet ya. Pencet, terus dicabut. Ya, yang ini biarin aja, kita coba colok di sini. Kita colok satu-satu dulu. Ya, biasain ngecas itu satu-satu dicolok. Kalau dia sudah nyala, nah udah nyala kan, dia tuh kayak lagi tidur gitu, hibernate, terus tiba-tiba dinyalain, dia langsung ngecas. Ini artinya sudah oke nih, ya 2 baterai lulus. Nah baterai ketiga, kita tunggu lagi. Nah, jadi udah bangkit tiga-tiganya. Silakan masuk semuanya boleh, toh dia akan ngecas satu-satu. Jadi kita tinggal sekarang hanya untuk aktivasi dan update firmware 30 menit. Sambil nunggu ini ngecas ya, kita ada baiknya mempelajari si propellernya. Propeller itu ada A sama B, itu selalu kayak gitu. Jadi ada CW clockwise sama CCW atau counterclockwise. Biasanya kita tandain dengan warna dari lingkarannya. Kita buka aja dulu ya. Kita buka ini yang A. Yang A itu ada bagian lingkaran yang warna silver. Yang B, kalau kita buka, itu biasanya polos. Jadi jangan salah pasang. Masangnya gimana? Kita lihat lagi ya. Di sini ada yang warna silvernya, di motornya ada yang polos. Kita coba ya. Warna silver, kita pasang. Pasangnya gimana? Ya boleh dilipat gini juga boleh. Kita masukin ke lubangnya, seret, terus tinggal diputar. Kalau saya biasa muter motornya. Kalau nggak bisa ke kiri, berarti ke kanan. Set. Ini sudah ngunci. Yang satu lagi, sama. Pasangnya, masukin ke lubangnya lalu putar. Semudah itu. Jadi pasangnya jangan sampai kebalik. Ya karena kalau kebalik biasanya drone-nya nggak mau naik tapi malah diem aja atau nggak ngeflip ya. Nah nanti pasang semuanya empat-empatnya. Sambil sedikit juga ngomongin kenapa remote-nya diganti. Remote baru ini apakah hanya antena saja yang diubah? Sebenarnya enggak. Dia sudah pakai hardware baru yang mana memungkinkan dari bukan O3 Plus lagi tapi O4. O4 itu ya OQ-Sync yang 4.0. Jadi terbangnya itu jaraknya jadi lebih jauh. Nah, cuman harap diingat kita tinggal di Indonesia yang mana bukan FCC ya, tapi CE. Nah, kalau CE itu jarak terbangnya memang tidak sejauh FCC. Ya, sebagai contoh, on spec itu 20 km itu FCC dengan tempat yang sangat-sangat luas dan tidak tertutup sama gangguan, unobstructed dan tidak ada interference ya. Itu bisa 20 km. Kalau di Amerika FCC, kalau di Indonesia itu sekitar 8 sampai maksimum 10. Oke, setelah 30 menit baterainya sebenarnya belum full, nggak apa-apa ya, cuman kita bisa sudah untuk aktivasi dan update firmware. Ini kita cabut dulu untuk remote-nya dan kita cabut baterainya. Ya, di sini ada petunjuknya ya, sekali lagi untuk nyabut baterainya tekan tombol di bawah baru bisa diangkat. Ya, jangan dipaksain. Nah, kalau mau masukin baterainya kita buka seperti ini dulu. Lalu kita tinggal masukin aja slot ke dalam sampai klik. Dan pastiin sebelum nyalain, ini harus dilepas tadi ya. Karena gimbal itu biasanya akan calibrate. Ini saya lepas lagi ya, biar just to be safe aja. Propellernya saya lepas sebentar. Oke, kita nyalain, tiknya 2 kali. 1, kedua kali ditahan ya, press and hold. And then sama drone-nya juga, 1, tahan, yang kedua sampai 3 detik dan dia akan nyala. Nah, kita bisa lihat di sini, dia biasanya akan kalibrasi atau activate gimbal ya. Makanya kita harus lepas tadi karet yang ini. Ya, jangan hilang juga. Kalau kita mau bawa kemana-mana, ini harus dipasang. Kita setup seperti biasa. Ya, pertama kali language, di sini Inggris karena nggak ada bahasa Indonesia. Di sini agree. Lalu di sini kita cari
regionnya Indonesia. Yes, so next. Nah, di sini saya masukin password dulu ya untuk WiFi-nya. Oke, connecting WiFi. Ya, waktunya di sini kita pakai ke Bangkok, jadi ke slide ke atas dikit. Satu, oke, Bangkok. Confirm. Nah, login. Ya, loginnya pakai akun yang sudah terdaftar. Kalau belum punya akun DJI, daftar aja. Bisa create account. Alright, password oke. Kita login. Nah, langsung suruh aktivasi. Bismillahirrahmanirrahim. Activate. Kita skip aja yang lainnya karena kurang lebih sama. Jadi di sini by default itu basically sudah kebind. Jadi kita nggak usah binding ulang ya. Sudah kebind. Nah, ini sudah langsung kebuka. Kita skip aja mobile device bla bla bla. Oke. Nah, di sini tutorial ya, kalau teman-teman mau pakai tutorialnya kita bisa next, tapi kalau enggak kita bisa skip. Activate DJI device. Yang tadi itu baru activate remote-nya. Sekarang activate DJI device. Kita agree aja. Activating. Bentar, masih nunggu. Oke, done. Nah, di sini ya tutorialnya ya, kita bisa next, ini apa aja ya. Nah, di sini sudah langsung kelihatan R3-nya. Jadi R3-nya langsung muncul di sini. Kalau teman-teman pakai drone lain ya, yang terkoneksi akan muncul. Oke, kita bisa pencet go fly. Maka di sini ada tanyain mau pakai AirSense nggak? AirSense itu kalau kita pakai artinya dia bisa mendeteksi ketika ada di udara, ada pesawat komersial lewat atau nggak ada helikopter, dia akan mendeteksi ke drone-nya, di sebelah kanan misal ketinggian 2 km tapi jaraknya 500 meter dari drone kita itu ada arah pesawat lagi mendekat gitu ya. Jadi kita enable aja. AirSense itu memang untuk dipakai ya. Ini sudah tampilannya. Kalau kita bisa lihat juga di sebelah kiri atas sudah ada yang namanya waypoint. Oke, dia bisa waypoint. Lalu ada 1X dan 3X. Ya, mirip banget sama kita sebut Mavic 3 Pro, cuman nggak ada 7X-nya ya kan, cuma 2. Oke, di sini bisa foto juga. Nah, kalau kita di video, kita ubah video ya. Kita di video di sini, ya sama juga, kita bisa 1X dan 3X, tapi ya kita lihat ya, resolution ada 4K bisa sampai 60 fps. Nah, di sini ada tulisan, oke saya screen record aja ya. Kalau saya pencet video, lalu kita pencet resolution, di situ ada 4K 60. Nah, sebelahnya ada 1080 lagi dan ada 2,7K. Nah, cuman bedanya di mana? Ada di aspek rasionya 9:16. Artinya apa? Dia akan portrait mode. Otomatis akan portrait, jadi ngambilnya cropping secara otomatis. Outputnya nanti sudah portrait. Jadi tidak secara fisikal dia ngubah-ngubah kameranya ya. Kalau 2,7K juga bisa. Jadi hanya di video saja, di foto tidak bisa portrait mode. Cuman untuk pengambilan formatnya bisa JPEG, bisa RAW atau JPEG plus RAW. Oke, kita lihat lagi apalagi yang baru, sepertinya tidak terlalu banyak ya. Untuk secara ini master shot, quick shot, hyperlapse, panorama itu ada. Cuman setahu saya ini bisa untuk 4K yang 100, tapi di sini belum ada. Mungkin kita nunggu updatean firmware berikutnya ya. Ya, di sini belum. Night mode ada, sebelumnya R2S juga tidak ada. Night mode di sini sudah ada. Tapi sekali lagi ini hanya untuk unboxing dan juga untuk setup. Jadi it's all done. Ya, tinggal teman-teman nanti coba baterai kedua dan baterai ketiga. Apabila ada firmware update untuk dua baterai tersebut, update aja. Kurang lebih seperti itu. Setup, aktivasi, update firmware itu seperti itu. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama harganya, ini sedang pre-order ya. Jadi pre-ordernya itu dimulai dari 26 Juli, launching kan 25 Juli jam 8 malam ya. Harganya berapa? Jadi ada 3 macam yang dijual. Yang pertama adalah basic, satu baterai dengan remote standar. Jadi remote standarnya pun ke-upgrade RCN2. Lalu yang combo dengan remote standar harganya 21.140.000. Kalau yang saya unboxing ini yang paling tinggi speknya yaitu DJI R3 Fly More Combo dengan RC2. Harganya berapa? Di 23.400.000. Jadi tentukan pilihan. Kalau teman-teman pengen yang tanpa repot-repot lagi menggunakan smartphone, udah paling worth it sih yang ini. Tapi ingat sekali lagi, jangan lupa beli kepala chargernya yang fast charging 100 watt ya, atau 65 watt minimum. Oke, belinya di mana? Tersedia di DJI Store yang ada di 7 lokasi. Teman-teman bisa cek
di description di bawah. Untuk Urban Republic juga menyusul. Jadi buat teman-teman yang penasaran nih sama wujudnya kayak gimana, pengen megang barangnya, sudah ada di toko DJI dan juga ada di Urban Republic. Ya, sebelum membeli pastinya teman-teman lihat-lihat dulu. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe The Gadget Whisperer supaya semakin berkembang dan bisa unboxing barang-barang keren seperti salah satunya drone DJI R3 ini. Dan terima kasih juga atas dukungannya selama ini. Channel ini sudah semakin memberikan informasi yang teman-teman butuhkan. Sampai ketemu di video selanjutnya bersama saya BJ dari The Gadget Whisperer.